Hasan. Kembali, Pak. Pergi. Pernikahan pertamaku gagal. Tapi aku diberi kesempatan untuk pernikahan kedua. Siapa sangka di tengah kebahagiaan tersimpan rahasia yang meruntuhkan kepercayaanku terhadap suami tercinta. Kenapa kamu harus ngasih uang 100 juta ke Sofyan hanya untuk menikahi aku? Inilah kisahku. Aurel. Tunggu, Aurel. Aurel, tunggu. Jangan pergi, Aurel. Jangan pernah menikah dengan Sofyan. Bapak nggak setuju. Tapi kan, Pak. Pak Joko, bapaknya Sofyan itu, dia kabur meninggalkan anak dan istrinya. Mas. Lagi sih, udah, Zak. Mau Mas jangan pergi, Mas. Aku mohon, Mas. Mas jangan pergi, aku mohon. Aku sekarang ini udah gak punya apa-apa lagi. Semuanya habis kan aku na PHK. Aku udah gak sanggup kalau harus ngurus kamu sama Sofyan. Enggak, kita kan masih bisa. Udah, aku mau mulai pergi. dari nol, Mas. Kamu bakal jadi beban buat Asalkan aku. kita sama-sama, Mas. Mas. Lepas. Bapak. Bapak nggak mau. Kejadian serupa akan menimpa kamu. Bagaimanapun juga, karakter Pak Joko dengan Sofyan itu sama. Di dalam tubuh Sofyan itu mengalir darahnya Pak Joko. Sofyan nggak kayak gitu, Pak. Aurel. Bapak nggak masalah. Sofyan karyawan apapun juga. Yang Bapak takutkan, rasa kecewa Sofyan terhadap bapaknya itu akan dilampiaskan pada kamu. Bapak nggak usah khawatir, Pak. Aku tahu betul siapa Sofyan. Dia nggak akan kayak gitu, dia nggak akan selingkuh. Aurel. Pak, pokoknya Aurel akan tetap menikahi Sofyan. Aurel yakin Sofyan tuh mencintai Aurel dengan sepenuh hati. Jangan, Aurel. Jangan. Dengerin Bapak. Walaupun Bapak tidak merestui, saya akan tetap menikahi Aurel. Meskipun kami harus kawin lari. Aurel, tunggu. Baiklah. Bapak setuju kalian menikah. Jika harus sakit, biarlah aku sakit. Jika harus Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sofyan bin Joko, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan wanita pilihan saudara yang bernama Aurel binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aurel binti Irwan dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah Rabbil alamin. ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Makasih ya, Pak. Udah izinin kami untuk menikah. Iya. Sofyan, titip anak saya. Jaga dia, sayangi dia, sebagaimana Aurel menyayangi kamu. Iya, Pak. Kamu tak ingin dan batas sabarku telah berakhir. Kelihatan lucu banget. Oh iya. Bisa buat bekal kamu tuh. Ini dong, aku dapat skincare. Wah, dari siapa itu? Dari Bu Susan. Lucu banget. Coba aku bukan besar. Ini kok nggak ada namanya ya, Mas? Oh, ini kok kayak potongan-potongan baju gitu ya? Aneh banget.
kamu akan menderita menikah dengan Sofyan. Pernikahanmu akan menjadi seperti ini, terkoyak. Ini ya Bu, anaknya. Sehat ya. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih suster. Lengkap juga ya Mas ya kebahagiaan kita. Iya sayang. Aku mau namain anak kita Alifah. Wah, namanya cantik. Bapak punya hadiah buat Alifah. Pak, repot-repot. Terima ya. Terima kasih ya Pak. Bapak nggak lama-lama di sini. Masih banyak kerjaan di kantor. Bapak permisi ya. Iya, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Iya. Yang Ibu pegang, ini nanti Ibu belanjain buat kamu dan Alifah. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Iya, ikut ya sama Bunda ya. Bubuk sini ya. Sayang. Kok kayak ada orang ya? Apa aku salah lihat? Aurel, itu anak kamu nangis-nangis ngapain sih? Jam segini belum tidur? Iya Bu. Ya berdiri di situ ngapain? Itu Bu tadi kayak Aurel ngeliat sekelibatan tuh kayak ada orang. Orang apaan sih? Gak ada siapa-siapa. Kamu itu kecapean. Udah tidur, istirahat. Iya Bu. Udah tidurnya kan anak kamu tuh kasihan loh. Sayang. Tuh kita jemuran dulu. Astagfirullahaladzim. Halo? Tinggalkan Sofyan, atau hidupmu akan hancur. Tinggalkan Sofyan atau kamu dan Alifah akan sengsara. Siapa yang ngirim? Aurel, kok sendirian? Pak, bisa nggak sih Bapak nggak usah kirimin surat kayak gini lagi? Kenapa sih ganggu rumah tangga orang aja? Apa maksud kamu? Ini pasti Bapak nyuruh orang buat teror aku kan? Bapak gak akan pernah melakukan perbuatan yang memalukan seperti ini. Pokoknya kalau Bapak masih teror aku juga, Bapak nggak usah lagi ketemu aku ataupun Alifah.
kamu harus percaya sama Bapak. Kalau memang ada yang menteror kamu, Bapak sarankan kamu dan Alifah pindah ke sini. Aku makin yakin kalau Bapak nyuruh orang buat teror aku supaya aku bisa ikutin kemauan Bapak, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Iya, baru aja pulang. Lemes banget kayaknya. Halo, mana? Nggak tahu. Dari tadi juga nggak ada, orang nggak ada bilang sama ibu. Gimana sih? Nah, itu dia. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Habis dari pasar, Mas. Beli sayuran, ikan, semua yang habis di dapur. Kamu kalau misalnya belanja itu jangan macem-macem. Pantes aja gaji aku nggak pernah cukup, padahal udah lembur. Tapi kan aku nggak belanja setiap hari, Mas. Aurel, kamu itu boros, ya. Istri itu harus pintar nyimpen uang suami. Kasihan suami kamu kerja capek-capek. Tahu. Aku juga bisa kok, Mas, bantuin kamu cari penghasilan. Gimana kalau aku bikin warung nasi? Buka warung? Modal dari mana kamu? Aku kan punya sedikit tabungan, perhiasan. Zaman waktu aku kerja. Boleh juga. Nah, itu ide yang bagus. Tapi dengan catatan, kamu bawa anak kamu. Ibu nggak mau ngurus anak bayi. Capek. Dan jangan ganggu Sofyan, oke? Iya, Bu. Udah cepetan masak, aku lapar. Namun hati tetap mau kamu. Tolong kamu sadar adaku di. Mau nasi pakai telur, Bu, satu. Sama sayur kangkungnya, Bu, ya? Nasi, kangkung, sama sambal, telur. Nasi bungkus satu, Mbak, ya? Bro, jangan pakai kentang ya, Mbak. Nasi bungkus satu, Mbak. Mas, pesan apa? Mas, mau ngapain, Mas? Oh iya, udah nggak apa-apa, kamu urus aja bayi kamu biar saya ngurus pelanggan ya. Pakai apa? Udah nggak apa-apa. Ikan sama kentang ya. Ya, ini Mas. Kok dia baik banget ya? Tahu-tahu bantuin aku. Ini surat pengunduran diri kamu. Ini apa-apaan nih, Pak? Bapak mencat saya tanpa pesangon. Salah saya apa sih, Pak? Bapak nggak bisa dong ngelakuin ini ke saya, Pak. Pak, saya udah memberikan semuanya kepada perusahaan ini, Pak. Saya punya anak istri. Security, keluarkan Sofyan dari ruangan saya. Bapak nggak bisa ngelakuin ini ke saya. Saya udah melakukan semuanya untuk perusahaan ini, Pak. Pokoknya saya nggak terima saya diginiin. Pak, Bapak bakalan nyesel. Bapak bakalan nyesel. Bapak nyesel udah zalimin saya, Pak. Permisi. Ini, Mas. Makasih ya. Ngomong-ngomong, kamu kerja sendiri? Suaminya mau? Suami saya juga kerja. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Mungkin Bapak nggak suka ngeliat hidup aku susah begini setelah menikah. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Makasih ya, Mas. Sebentar. Halo? Bapak, ini pasti Bapak kan yang teror aku lagi? Bapak bisa nggak sih nggak usah teror aku lagi? Pokoknya kalau sekali lagi Bapak kayak gini, aku benar-benar pergi dan Bapak nggak akan bisa ketemu aku lagi.
Bapak nggak neror kamu, Aurel. Halo? Aurel? Aurel? Kamu nggak apa-apa kan? Bener nggak apa-apa? Kayaknya emang orang itu sengaja deh buat nyelakain kamu. Enggak, kok nggak apa-apa. Kamu tuh bukan orang sini. Dulu saya tinggal di daerah sini, tapi saya kesini lagi setelah istri saya meninggal. Udah sabar aja, nanti juga dapat kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu tuh udah jam segini baru pulang. Kamu nggak kasihan apa sama anak kamu? Ya mau gimana lagi, Bu? Mas, kamu kenapa? Sakit? Aku dipecat tanpa pesangon. Ya Allah. Sabar ya Mas ya. Nanti kan bisa cari kerjaan yang lebih baik lagi. Iya, tapi kan nggak gampang. Gimana kalau kamu nemenin aku di warung? Dapatnya berapa? Capek yang ada. Tapi kan itu uang halal, Bu. Ya. Ya udah iya. Besok aku bantuin kamu di warung. Kasih Mas. Aku cek Alifa dulu ya. Mas, tolong bantuin dong potongan ini. Apaan sih, itu kan tugas perempuan. Bantuin lah Mas. Aku mau ngurusin anak kita. Santai. Oh sayang, cuk. Ya basah. Mas, potongnya jangan tebel-tebel gitu. Aku itu suami kamu ya, bukan membantu kamu. Jadi jangan nyuruh-nyuruh. Bagus dibantu. Mbak? Mas, maaf, belum buka warungnya. Oh, nggak apa-apa. Saya bantu-bantu bisa kok. Nggak usah. Kamu siapa? Hah? Kamu nggak lihat di sini udah ada yang bantuin? Buta mata kamu? Oh, permisi. Awas kalau kesini lagi ya. Dia siapa? Pelanggan warung ini kok. Gimana sih? Apaan sih lo? Lo bisa naik motor nggak sih? Aduh! Hey! Aduh! Sengaja banget dia. Ini Bang, nasi telur orek ya Bang? Iya. Sayang. Ya ampun Mas, kenapa ini? Tadi di jalan, kayaknya ada orang yang sengaja nyerempet aku. Terus dia ninggalin surat ini.
lepaskan Sofyan agar kamu dan Alifa selamat. Coba mana lihat. Lukanya dikit doang kok. Nanti aku sembuhin ya, aku obatin. Udahlah, nggak usah. Aku tuh capek tau nggak kerja di warung kayak gini. Kerjanya 24 jam, nggak ada istirahatnya. Ya kan kamu tahu kerjanya itu berat. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Lagian juga kan kamu udah di PHK. Sofian di PHK? Iya Pak, saya di PHK. Kenapa Bapak mau menghina saya? Bapak saya baru tahu kalau kalian itu jualan di sini. Nah, udahlah Pak, nggak usah banyak basa-basi. Aku pulang aja lah. Mas. Ini pasti Bapak kan yang nyuruh orang tuh nyerempet Mas Sofyan. Dan orang ini di sayuran, ya kan? Bukan Bapak yang melakukan itu. Kamu dipercaya sama Bapak. Ya terus siapa lagi dong, Pak? Kan Bapak yang pengen aku pisah sama Mas Sofyan. Aurel, kamu harus percaya sama Bapak. Bapak sarankan, lebih baik kamu pisah dari Sofyan. Bapak lihat, sikap Sofyan ke kamu sudah berubah. Dia pergi meninggalkan kamu dan anakmu. Sama seperti bapaknya dulu. Pak, Mas Sofyan itu masih shock, masih kaget. Dia baru aja dipecat secara tiba-tiba dari pekerjaannya. Bukan karena masa lalunya. Gunakan pikiran kamu. Sadar. Pokoknya kalau Bapak masih terus begini, aku akan pergi. Nanti Bapak malah nggak bisa ketemu aku lagi. Haris? Sofyan? Tangan lo kenapa? Oh ini keserempet motor. Ya ampun. Gue habis di PHK. Berarti sekarang lo nggak ada kerjaan dong? Ya gitulah, lagi nganggur. Ah ya udah gini aja deh. Lo ikut gue jadi debt collector ya. Terus kerjanya ngapain? Gampang lah, tinggal narikin uang aja. Ya tapi kan ada resikonya itu. Gampang, bisa diatur. Gimana? Udah ayo. Wey, bos, yuk. Bang, oke. Kenalin nih, anggota baru kita, namanya Sofyan. Ini ceritanya ada yang mau gabung sekarang nih. Yoi. Jimmy. Bang. Siapin nih kopi buat bos kita, sama temen yang baru datang nih. Yoi. Jadi debt collector itu, lu mesti galak. Pertama ganas, 2 ganas, 3 ganas, 4 ganas, 5 brutal. Gak ada baik-baiknya, ya enggak lah. Permisi Pak, ini kan motor Bapak udah nunggak 6 bulan, jadi udah waktunya harus dibayar Pak. Saya sudah bayar Pak. Bayar katanya. Gak nunggak. Dari kapan tahu lu ngomongin masa sih terus? Ini surat tagihannya lu baca cepetan. Maaf Pak, saya lupa. Gua kasih lu waktu 4 hari. Terima kasih sudah kasih kelonggaran buat saya Pak. Pergi lu sana. Hati-hati di jalan ya Pak. Lu gimana sih? Lu kalau nagih, lu jangan kayak gitu. Lu kalau nagih kan udah gue bilang mesti galak. Iya. Mana sih? Ya namanya juga lagi belajar. Udah lah, sana. Kerja lu sekarang semakin bagus ya. Progres lu udah kelihatan makin maju. Ya iyalah bro, siapa dulu yang ngajarin? Ya harus kayak begitu. Nah, karena kerja lu udah bagus, ini ada gaji dan juga bonus buat lu. Tapi lu ingat, setelah ini kerja lu harus lebih bagus lagi. Ya pastilah bro. Jangan ramah tamah. Galak, brutal. Galak, brutal. Jika harus sakit, mau biarkan sakit. Ini bos, si Wanto masa pari nih. Kabur-kaburan mulu kalau dicari. Ajar aja. Makasih ya Bu. Mana? Saya dong kemarin bro.
Masa orang yang nggak mau bayar, akhirnya saya tekan, detik itu juga bayar dia. Bagus, udah mulai bisa dia. Vivi, kenalin ini pacar gue Vivi. Vivi ini anggota baru, namanya Sofyan. Oh ya? Sofyan. Vivi. Sayang. Oh, cup. Berisik banget sih. Kamu bisa gak sih ngurusin tuh anak? Iya mas, ini juga aku lagi diemin kok. Ya terus kenapa dia nangis terus? Vi, Haris mana? Dia nggak ada, lagi kerja keluar kota. Gitu ya? Yaudah deh, saya pulang dulu ya. Nanti dulu, pesan minum dulu ya. Pesan minum. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, makasih ya. Nanti malam kamu kemana? Nggak kemana-mana. Makan malam sama aku ya. Makan malam? Mas, aku tuh kerja jadi SPG, terus lagi cari calon suami. Lah terus Mas Haris itu? Ih, kenapa bahas Mas Haris sih? Aku tuh pengennya punya cowok kayak Mas Sofyan gini, lebih ganteng, lebih baik lagi. Sofyan, makanya jadi pacar aku. Lagian aku udah bosen tuh sama si Mas Haris. Nanti aku putusin aja dia. Ya susah buat nolak kalau misalnya cantik begini. Siapa yang gak mau? Mau ya jadi pacar aku? Ya kita bisa diam-diam aja di belakang Mas Haris. Tapi kan kamu tahu, Vi, aku tuh udah punya anak istri. Dan aku juga lagi nganggur sekarang. Di tempatnya Mas Haris juga aku cuma bantu-bantu kan. Udah gak apa-apa, tenang aja. Yang penting kan kita bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja sih mas? Belakangan ini kamu tuh perginya pagi banget, pulangnya malam banget kayak gini. Udah gitu gak pernah bantuin aku lagi di warung. Iya, aku udah ada kerjaan sekarang. Udah dapat kerjaan baru? Alhamdulillah. Kamu kerja di mana sekarang? Udahlah, gak usah banyak nanya. Jadi mau dikasih duit lagi dong? Iya dong, nanti dikasih duit buat ibu. Pas banget ya mas ya. Pas warung aku lagi sepi, kamu dapat kerjaan baru. Iya, tapi udah gak ada lagi uangnya buat kamu. Makanya jangan boros-boros, jadi nggak minta terus. Tapi kan ini bukan buat aku, Bu. Buat Alifa juga. Aku keringetan banget ya, main mandi. Kamar dulu ya. Mas, Jangan bikin suami kamu tuh makin pusing. kalau udah dapat kerjaan baru bukannya nggak pusing ya, Bu? Ya kamu mintain duit terus. Baru juga kerja. Harusnya kan Ibu juga bantuin aku ngomong sama Mas Sofyan. Kamu tahu nggak? Dari kecil Sofyan itu nggak pernah dapat kasih sayang dari bapaknya. Jadi wajar kalau emosi dia itu nggak stabil. Kamu tuh harus ngerti. Udah, dan
duit terus. Kamu pasti menyesal karena suami kamu malah menikah lagi. Pasti teror lagi. Kalau aku tanyain sekarang sama Mas Sofyan, dia pasti marah banget. Aurel ya? Istrinya Mas Sofyan? Iya, betul. Aku Dina, istri sirinya Mas Sofyan. Kalau dari rambutnya memang mirip sih sama yang di foto, tapi wajahnya saya percaya betul sama suami saya. Dia nggak akan mungkin bohongin saya. Tapi benar, aku sudah menikah sendiri dengan suami kamu. Aku datang ke sini supaya kamu tahu. hati-hati kamu di jalan. Iya Bu, kerja dulu ya. Mas, apa benar kamu nikah siri sama yang namanya Dina? Dina? Apa Vivi ngaku ke Dina? Dia berani ketemu sama Aurel? Atau jangan-jangan selama ini kamu gak pernah pulang, jarang pulang gara-gara... Jawab dong! Apaan sih kamu? Aku tuh gak nikah sama siapa-siapa. Bohong! Mas! Kenapa kamu jawab? Mas! Udah, apaan sih? Malu-maluin tau gak? Kamu tuh jangan nuduh sembarangan. Aku gak nuduh sembarangan, Bu. Aku punya buktinya. Ini. Udah biarin aja. Yang penting Sofyan senang. Untung aja bisa pinjem uang dari Haris. Jadi aku bisa traktir Vivi. Aku tahu ini tuh kan restoran kesukaan kamu. Makanya aku ajak kamu makan di sini. So sweet banget sih. Mas Sofyan. Bisa-bisanya ya kamu ya pacaran sama perempuan selain sama istri kamu Dina. Kamu punya istri siri, Mas? Enggak. Kamu jangan percaya sama omongan dia. Jangan ngaco ya kalau ngomong. Ngapain sih aku bohong? Perempuan tuh datengin aku terus, aku nggak bisa ngelak lagi. Tega ya kamu, Mas? Aku capek-capek mati-matian kerja di warung. Kamu malah asik-asikan sama perempuan lain. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Kamu jangan ganggu kita. Udah cepetan pergi. Mas. Pergi. Mas. Pergi dari sini.
Tega ya kamu. Kasar sama istri sah kamu. Lo gak usah ikut campur. Mas, kita pindah aja yuk. Udah, kamu gak usah sedih ya. Gak enak kalau diliatin orang. Aku antar pulang ya. Aurel. Mau ngapain lo ngajak gue ketemuan di sini? Aku mau ngasih penawaran bagus buat kamu. 100 juta. 100 juta? Maksud lo? Iya. Aku mau ngasih duit kamu 100 juta asal kamu ninggalin Aurel. Lo udah gak waras ya? Aku serius. Jangan sembarangan kalau ngomong. Lo gak bisa seenaknya ngambil istri orang. Kamu yang seenaknya. Kamu gak bisa menjaga istri dan anak kamu. Malah kamu selingkuh sama perempuan lain. Itu semua bukan urusan lo ya. Kamu gak bisa nyakitin istri yang udah setia sama kamu. Jadi lebih baik kamu lepasin Aurel. Gue gak pernah sudi untuk ngasih istri dan anak gue ke lo, ngerti? Ini kartu nama aku kalau kamu butuh pikiran. Gue gak butuh. Kamu pegang aja. Dan tawaran aku gak pernah berubah. 100 juta asal kamu ninggalin Aurel. Dan aku janji, aku akan nikahin Aurel dan aku akan bikin bahagia anak kamu. $100 juta. Aku bisa buka usaha. Dan aku bisa menikahi Vivi. Tapi aku gak bisa melepaskan Aurel dan Alifa. Gimana ya? Gimana tagihan yang kemarin? Udah ditagih belum? Aman. Riz. Berani lo ya hianatin gue, jalan sama cewek gue. Apaan sih, Riz? Vivi cuma minta jemput aja kok. Alah, lo gak usah bohong. Lo kemarin jalan kan sama Vivi? Enggak, kita cuma makan siang aja, gak ada apa-apa. Gue gak percaya sama lo yang udah hianatin gue. Enggak. Ini bukan salah Vivi kok. Udah, jangan salahin Vivi. Oke. Untuk Vivi gue lepasin. Karena gue gak mau berhubungan sama perempuan yang udah hianatin gue. Tapi buat lo harus bayar utang-utang lo ke gue 60 juta. 60 juta? Utang gue kan gak segitu. Gue gak mau tahu. Pokoknya besok lu bayar utang-utang lu 60 juta. Besok? Ya, kalau enggak anak buah gue akan ngabisin lo. Riz, kita kan temenan udah lama, Riz. Lu jangan kayak gini dong sama gue. Lu kasih gue waktu. Mana mungkin gue punya uang sebanyak itu besok. Gue gak mau tahu. Riz! Haris! Udahlah, mendingan kamu pulang aja. Aku masih banyak urusan. Dapat uang dari mana coba 60 juta? Besok lagi? Tidak aja deh ah. Halo, Andre. Gue mau ikutin kemauan lo. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Ada apa sih, Mas? Maafin aku, Aurel. Tapi aku harus menolak kamu. Kamu ngomong apa sih? Aku tahu
kamu nggak hidup bahagia bersama aku. Kamu menderita, Alifa menderita. Jadi lebih baik aku melepaskan kamu. Mas, jangan ngomong kayak gini. Kamu bisa hidup bahagia dengan Alifa tanpa disakiti dengan orang yang pengangguran, yang pernah mendoakan kamu dan banyak hutang seperti aku. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu, Mas. Aku maunya hidupnya sama kamu. Enggak, Aurel. Mas, aku mohon, jangan tolak aku. Ini yang terbaik untuk kamu dan juga Alifa. Walaupun aku udah gak mendua, tapi aku malu karena aku gak bisa bahagiain kamu. Mas, jangan tolak aku. Harusnya kamu itu bisa merubah pribadi suami kamu itu menjadi lebih baik lagi. Bukan ngotot seperti ini. Kalau kayak gini, Ibu setuju ya Sofyan talak kamu, biar Sofyan itu dapat istri yang jauh lebih baik dari kamu. Udah terima aja. Apa benar ini kemauan kamu untuk berpisah sama aku? Ini yang kamu mau? Akhirnya beres sudah. Duit 100 juta dari Andre udah di kantong. Aku sekarang bisa bayar Haris, bikin usaha, bebas untuk ketemu sama Vivi. Haris kan udah putus sama Vivi. Mas, kalau memang ini yang kamu mau, aku hargai keputusan kamu. Walaupun aku nggak tahu aku salah apa. Mulai sekarang kamu udah bukan istri aku lagi. Malam ini kamu keluar dari rumah ini. Bawa sekalian bayi kamu. Angkat tangan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurel, aku bawain ini buat kamu. Kamu terima ya. Ini buat apa ya, Mas? Aku nggak bisa terima semuanya. Nggak apa-apa, kamu terima aja ya. Aurel, Bapak dengar dari tetangga, kamu sudah pisah dengan Sofyan. Ya memang itu yang terbaik buat kami, Pak. Keterlaluan. Suami kamu itu benar-benar gak bertanggung jawab. Sudah, kamu dengan Alifa pulang saja ke rumah Bapak. Bapak nggak usah khawatir. Aurel bisa kok tinggal di sini untuk sementara. Gak baik tinggal di warung seperti ini, Aurel. Pak,
Bukan saya bermaksud ikut campur, tapi alangkah baiknya Aurel jangan dipaksa, Pak. Takutnya nanti malah makin kalut. Siapa kamu? Oh, saya Andre. Saya pelanggan warung nasi ini, Pak. Pak, udahlah, bawa pulang aja. Kamu juga, Mas. Bawa aja semuanya. Aku nggak bisa terimanya. Makasih ya. Emang enak ya punya showroom sendiri. Gak ada yang nyangka kalau gue bisa sesukses ini sekarang. Banyak duit lu sekarang buka toko kayak begini. Bayar utang. Ya sebentar. 60 juta kan? Iya, mana lu? Udah hitung aja, bener nggak? Coba cek. Cukup ini, bos. Berarti semua lunas kan? Cabut. Oh, pakai kuah. Apa, Mas? Udah pesen ya? Mbaknya apa? Isi, ini mau tambah? Pakai ikan sama kangkung. Ah, iya. Mbaknya mau masak? Oh iya, bentar ya Mas ya. Nasi sama telur ya? Nasi, telur, sayur ya? Kangkung ya, sama ikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini ada Vivi. Vivi. Halo, Tante. Dari mana? Silakan. Iya, ini aku beliin makanan spesial buat Tante. Ya ampun Vivi, makasih banget lo, kok kamu tahu aja sih kesukaan Tante. Ini tadi nasi, telur, sayur. Mas ya tadi? Oh, nasi telur ya? Mbak, ini ya. Tapi ada yang lebih spesial lagi nih buat Tante. Apa ini sayang? Coba. Ini buat Tante? Iya, coba. Suka banget Vi, ya ampun Vi. Coba dong. Ini pasti mahal. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa kok kayaknya serius banget? Kamu mau gak nikah sama aku? Iya. Aku mau. Beneran? Iya, Mas. Aku pasangin ya. Makasih ya, Mas. Iya. Ya, terima kasih. Aurel, selamat ya. Bapak dengar dari tetangga kamu menikah hari ini. Kenapa gak kasih tahu Bapak? Ya maaf, Pak. Tapi Aurel nggak mau Bapak ikut campur lagi di pernikahan Aurel seperti dulu. Aurel, aku ini bapakmu. Kita bisa bicara di rumah. Ajak suami kamu juga. Aku tuh masih ingat banget, Pak. Gimana Bapak meneror aku dan Mas Sofyan supaya kita berpisah.
Dan aku nggak mau kejadian ini terjadi lagi di pernikahan aku. Aurel, kamu tahan emosi kamu ya. Pak, apa jangan khawatir ya. Sebisa mungkin saya akan bikin bahagia Alifa dan juga Aurel. Saya janji akan menjaga mereka, Pak. Saya percaya sama kamu. Tolong tepati janji kamu untuk menjaga Aurel dan cucu saya. Insya Allah ya. Bapak permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aurel bahagia banget sama Andre. Pakai nikah di masjid besar segala lagi. Kok kamu marah sih, Mas? Kamu mesti cemburu sama mantan kamu. Harusnya kamu itu udah bisa move on. Udah dong, lupain Aurel. Jangan disebut-sebut di rumah ini. Mendingan kamu segera menikah sama Vivi. Beres urusan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Amin. Selamat ya Mas atas pernikahannya. Ngapain lagi sih kesini? Udah dong, gak usah ganggu Sofyan. Aku nggak berniat mengganggu kok, Bu. Cuma mau ngucapin selamat aja. Baru 2 minggu Aurel menikah dengan Andre. Kenapa Alifa udah deket banget sama Andre? Masih tadi nangis. Dulu aku ditinggalkan bapak. Nggak ada yang peduli sama aku. Nah, ini buat Alifa. Jadi mereka udah pindah ke sini. Pantas saja 6 tahun aku nggak pernah lihat mereka. Alifa sudah besar banget sekarang. Sayang, Wah, ada bunda. Ih, aku bawain apa nih? Wah, makasih ya bunda. Bunda juga mau ikutan main kembang api nggak? Mau. Aurel tambah cantik nih. Sambil main sambil minum susu. Dan sepertinya bahagia banget kehidupannya. Kita bikin love. 1, Bikin love? 2, 3. Ini. Alifa? Saya lanjut main lagi ya. Iya, Yan. Mas pegangin dulu. Ini buat Alifa. Kok kamu ada di sini ya, Mas? Iya, kebetulan lagi lewat sini aja terus ngeliat kalian. Mau ikut main bareng? Oh, enggak usah. Kayaknya sebaiknya kamu pulang aja deh. Ya. Gimana punya bunda tadi? Bu! Ibu! Apaan sih cerit-cerit? Aku tuh baru pulang kerja, Bu. Mau makan, lapar. Ibu seharian ngapain aja sih di rumah?
Yang sopan kamu kalau ngomong sama orang tua ya. Ibu tuh capek seharian ngurusin rumah ini. Ya wajar lah ibu harus ngurusin rumah. Aku kan kerja cari uang buat ibu, buat Mas Sofyan. Ibu harusnya marahin Mas Sofyan dong. Siapa suruh dari dulu dia miskin. Vivi, kok bisa seenaknya sih kamu menghina suami kamu kayak gitu? Aku itu suami kamu. Vivi, kok bisa seenaknya sih kamu menghina suami kamu kayak gitu? Aku itu suami kamu. Harusnya kamu bisa meniru Aurel. Aku tadi baru aja ketemu sama dia. Dia jadi lebih cantik, dia baik, gak sombong kayak kamu. Mentang-mentang udah bisa cari uang kamu. Oh, sekarang kamu udah berani bandingin aku sama mantan kamu ya? Yaudah, kita bisa aja. Aku gak terima diginiin. Sini, Bu. Ini aku yang... Viv, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu gak sopan banget sama ibu. Bodo amat lagi. Siapa suruh kamu tuh gak pernah nyari uang, Mas. Dengerin ya. Aku juga capek tuh gak cari-cari kerjaan. Cahyo. Iya, Bos. Ini ada barang baru nih, bagus nih. Di mana, Bos? Daerah Kalimalang. Langsung lo selidikin deh, ya. Oke, Bos. Siap, Bos. Selamat siang. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saudara Sofyan. Betul, Pak. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Anda atas tuduhan menampung motor curian. Ini Pak suratnya. Bos. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Beneran, saya nggak salah. Saya yakin ini semua pasti pegawai saya, Pak. Cahyo. Pak Sofyan, apa buktinya Anda tidak bersalah? Sebentar, Pak. Nih, Pak. Lihat, Pak. Nih, kwitansinya, Pak. Semuanya atas nama Cahyo, Pak. Tuh, Pak. Pasti dia nih yang udah ngambil motor-motor ini, Pak. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya disuruh bayar aja, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak, motor ini curian apa enggak, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Jangan bohong kamu. Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Bawa dia. Pak, saya nggak salah, Pak. Bos, ayo ikut. Bos. Pak, saya nggak salah, Pak. Jalan. Bener-bener ya, saya nggak nyangka. Pak Sofyan, jika kami membutuhkan keterangan lebih lanjut, kami akan hubungi Bapak kembali. Baik, Pak. Kami permisi. Andre, gue mau ngomong sama lo ya. Gue mau balikin uang 100 juta yang udah lo kasih ke gue. Nggak usah dibalikin. Gue mau batalin perjanjian kita. Tapi lo harus pisah sama Aurel. Sampai kapanpun aku nggak akan nalak Aurel. Kalau lo nggak nalak Aurel, lo bakalan celaka, ngerti lo? Aku nggak pernah takut sama ancaman. Apa? Mas, stop. Mas, kamu ngapain sih? Lebih baik sekarang kamu pulang aja deh, Mas. Ayah, Bunda. Sayang. Kenapa sih? Yuk kita masuk yuk. Ayo, Mas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak terima, Bu. Pokoknya Sofyan nggak terima. Sofyan, kamu nih kenapa sih datang-datang langsung marah-marah kayak gitu? Kenapa? Bu, Aurel sekarang tinggal di Jalan Manggis. Dia hidup bahagia sama Andre dan juga Alifa. Udah dong, Nak. Ikhlasin mereka. Ikhlasin. Enggak, Bu, nggak bisa. Ibu harus nolongin aku. Ibu harus gimana? Nolongin gimana coba? Sini, Bu. Aku ada rencana. Kamu tangkap nih. Wah. Ya, jauh banget, Ayah. Ayo Alifa ambil. Alifa.
Lepasin. Lepas. Lepasin. Mas Andre. Mas. Ya Allah, Mas. Kamu ngapa, Mas? Alifah. 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 Asin. Pergi. Kalau kamu mau anak kamu, tebus 100 juta. Jalan, Pak. Alifah. Mas. Alifah diculik. Ayo kita kejar. Alifah. 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 Alifah, Mas. Gimana ini, Mas? Ada apa, Mas? Cahyo. Alifah diculik dan Sofyan minta uang tebusan. Astaga, Iya, Mas. bener jahat Pak Sofyan. Saya juga pernah dituduh Mas sama dia, difitnah. Untung keluarga saya bisa nembus saya. Maksudnya difitnah gimana, Mas? Saya difitnah pernah ada motor curian, Pak. Padahal Pak Sofyan yang ngambil. Iya, gini aja. Kamu sekarang anterin aku ke rumah Sofyan. Kamu pulang aja ya. Aku janji aku bakal bawa Alifah pulang. Hati-hati ya, Mas. Iya, ayo cepetan. Alifah, udah dong, jangan nangis. Kamu di sini sama papa, sama nenek. Udah dong. Aku nggak mau, aku maunya sama bunda dan ayah. Ya tapi di sini rumah nenek kamu, sayang. Alifah, sini sama ayah. Ayah. Kamu itu nggak berhak atas cucu saya. Rek, kamu jangan ganggu anak saya. Tapi saya ayahnya, dan saya mau bawa dia pulang. Ini akte kelahirannya Alifah. Saya ayahnya Alifah. Lihat, Pak. Oh, jadi kamu penculiknya. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Bawa aja. Bawa. Tunggu, Pak. Tunggu. Sayang. Tunggu, Pak. Saya ibu kandungnya Alifah. Dan ini Andre, suami saya. Sofyan itu betul bapaknya Alifah. Tapi dia tidak pernah berkontribusi apapun untuk Alifah. Semoga bapak-bapak bisa mengerti. Ayo, Mas. Ayo, saya pergi dulu ya. Saya permisi, Pak. Masak apa ya hari ini? Aurel. Tunggu. Kasih aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Aku mohon, kita balikan lagi aja ya. Kamu pisah aja sama Andre, kita rujuk lagi. Aku janji, aku bakalan berubah menjadi orang yang lebih baik. Enggak, kamu gak akan berubah, Mas. Aurel, tunggu. Kamu harus tahu ibu sampai sakit-sakitan. Dan karena merasa bersalah sama kamu. Aku gak akan mungkin balik sama kamu ataupun rujuk sama kamu, Mas. Lepas. Kamu tahu, Andre yang kamu bangga-banggain itu, dia udah ngasih aku uang 100 juta untuk nalak kamu. Aku tahu ya hidup kamu tuh gak bahagia. Tapi kamu gak usah fitnah Andre. Kalau kamu gak percaya, kamu tanya aja orangnya. Aku gak peduli. Mas, lepas. Enggak, aku gak akan lepasin. Aku belum selesai ngomong sama Jangan kamu. ganggu. Tolong. Sakit, Mas. Kenapa, Mbak? Aurel, Kamu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Nggak usah, Pak. Bisa saya sendiri kok. Andre, Ibu Aurel saat ini sedang hamil. Jika harus sakit, membiarkan. Alhamdulillah. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Ini ada vitaminnya untuk Ibu Aurel. Iya, Ibu Aurel, Ibu juga harus banyak istirahat. Makasih, dokter. Saya tinggal dulu. Permisi ya, Pak. Iya, makasih dok. Ya, sama-sama. Alhamdulillah.
Alifah, sebentar lagi Alifah bakal punya adik. Asik. Kini. Aku bahagia sekali bisa punya anak dari Mas Andre. Tapi apa mungkin yang dibilang Mas Sofyan itu benar? Selamat pagi sayang. Hei. Pagi Mas. Aku udah bikinin sarapan buat kamu. Makasih ya Mas. Sayang, kayaknya aku mau ngelaporin Sofyan aja deh ke polisi. Supaya dia itu berhenti gangguin kamu sama Alifah. Jangan deh Mas. Gimana pun kan Mas Sofyan itu bapaknya Alifah. Ya aku gak mau aja nanti Alifah dibully di sekolah gimana. Nanti dikatain sama teman-temannya kalau bapak itu narapidana. Kamu itu bener-bener baik ya. Walaupun Sofyan sering nyakitin kamu tetap aja jaga nama baik Sofyan. Kamu itu istri yang baik dan soleha. Tunggu deh, kayaknya aku harus nanyain ini ke kamu. Kamu jawabin jujur ya. Ya. Apa benar kamu ngasih 100 juta ke Sofyan untuk menikahi aku? Mas, jawab. Ya. Emang aku yang ngelakuinnya. Aku terpaksa ngelakuin itu semua karena aku benar-benar cinta sama kamu. Dan aku juga yang udah neror selama kamu nikah sama Sofyan. Aku ngelakuin itu karena aku benar-benar gak rela aja kamu punya suami yang berperilaku buruk kayak Sofyan. Pak, begini, Bu Sinta tadi mengalami kecelakaan dan dibantu sama Bu Aurel. Dan kebetulan sekali Bu Aurel sempat mendonorkan darahnya karena golongan darahnya sama dengan Bu Sinta. Terus sekarang Aurelnya di mana, Dok? Baru aja pulang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Aku minta maaf ya. Lagi-lagi aku nggak bisa nemenin kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa kok Mas. Lagian tadi Aurel juga nganterin aku kok. Yang waktu itu nolong aku pas tabrakan. Emangnya Aurel tahu rumah kita? Iya, dia tahu Mas. Waktu itu dia nanya sama suster. Dan tadi pun dia sempatin kok nganterin aku ke check up. Kan kamu lagi di luar kota. Aku kagum sama kebaikan kamu. Setelah Sinta, istri aku meninggal, aku selalu cari cara supaya bisa dekat sama kamu dan aku mau nikah sama kamu. Jadi Sinta itu istri kamu. Almarhum Sinta itu istri kamu. Ku mencinta kau tak pernah. Aku gak tega lihat kamu terus-terusan disakitin sama Sofyan. Sofyan selalu nuntut kamu untuk jadi istri yang taat. Sementara dia mendua sama Vivi. Kamu itu orang baik. Aku gak rela kamu nikah sama Sofyan. Dan aku mohon kamu maafin aku ya.
aja, Mas. Apa yang kamu lakuin ke aku itu salah. Aku kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu harus ngasih uang 100 juta ke Sofyan hanya untuk menikahi aku? Dan terlebih lagi, ternyata selama ini kamu yang teror aku. Membuat aku berpikir kalau semua teror itu tuh dari Bapak. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Malam ini aku akan pulang ke rumah Bapak. Aku mohon sama kamu jangan pergi ya. Aku butuh waktu. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku menyerah. Tunggu ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurel? Bapak. Alifah. Bapak senang sekali. Akhirnya kamu mau pulang. Maafin Aurel ya, Pak. Aurel udah nuduh Bapak neror Aurel dan Mas Sofyan. Aurel, Bapak sudah maafkan. Ayo masuk. Ayo. Ya, sayang. Ayo. Ih. Hey. Aurel, suamimu sudah menceritakan semuanya sama Bapak. Termasuk tentang dulu dia teror kamu. Bapak sudah maafkan Andre. Bapak harap kamu juga mau memaafkan kesalahannya. Ayah mau nginep di rumah kakek juga kan? Iya. Nanti ayah nginep di sini ya. Aurel. Aku minta maaf ya. Iya, aku maafin kamu. Kenapa kamu marah-marah seperti ini? Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, Bu. Aku mau hidup bahagia sama Aurel dan Alifah. Iya, tenang. Ibu janji akan bawa mereka pulang ke sini. Halo, apa sih Vivi? Kenapa kamu telepon aku terus, Vivi? Aku tunggu kamu di kontrakan. Mas Sofyan, kamu emang laki-laki yang paling bisa aku andelin. Yuk, masuk dulu ya. Nggak usah, kita ngobrol di sini aja. Mau ngomong apa kamu? Ya, aku mau minta tolong sama kamu, Mas. Aku lagi butuh uang. Kalau untuk urusan uang, aku udah nggak punya uang lagi buat kamu. Tuhan banget sih, Mas, sekarang. Silakan diminum, Bu. Iya, makasih. Ibu minum dulu ya. Iya. Aurel, kedatangan ibu ke sini itu mau minta maaf sama kamu. Selama ini kan ibu sudah jahat sama kamu. Ibu nggak pernah belain kamu. Ibu selalu belain Sofyan. Ibu mohon sekali sama kamu. Kamu balikan sama Sofyan ya. Sofyan itu cinta banget sama kamu. Cuman kamulah wanita yang bisa merubah kehidupan Sofyan menjadi lebih baik.
Masih berani ya lu deketin Vivi? Gue kira lu udah pisah sama dia. Maaf ya, Riz. Tapi aku nggak ada niat untuk balikan lagi sama Vivi. Aku juga nggak tahu kalau misalnya kalian berdua pacaran. Mas Haris, dia bohong. Mas Sofyan itu masa ngajak aku balikan lagi terus? Ya aku nggak mau, aku bilang aja aku mau nikah sama kamu. Wah, kebangetan emang lo ya. Tolong Aurel balik sama Sofyan. Ibu mohon. Ini demi anak kalian. Aurel minta maaf, Bu. Aurel nggak bisa. Karena Mas Andre itu udah sangat baik sekali sama Aurel. Dan Mas Andre juga sangat menyayangi Alifah. Begitu juga Alifah. Dia juga sayang banget sama Mas Andre. Gak usah sok cantik. Kamu pikir saya studi ke sini? Ini semua karena Sofyan. Ngapain ibu harus nulis-nulis sama kamu? Emang kamu itu siapa? Bu, sok cantik sekali Aurel. Udah bagus Sofyan itu mau sama dia. Anakku itu kan ganteng. Kurang apa lagi sih? Mentang-mentang udah nikah. Siapa yang ngapain sih? Ibu! 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 Bu! Ibu! Bu! Tolong! Tolong! Ibu di mana sih, Bu? Aku kangen sama ibu. Pak Sofyan sepertinya depresi, tertekan merasa bersalah karena sudah menabrak ibunya sampai meninggal. Ya Allah, kasihan Mas Sofyan. Semoga dia bisa menerima takdirnya. Ibu. Kami pamit dulu ya Pak. Sudah, permisi ya Pak. Aduh. Namun hati tetap awas hati. Hati-hati. Cucu kakek sudah becal. Ya. Sini gendong ya. Oh. Aduh, melorot. Lanjut lagi. Op. Aduh. Udah berat banget nih badannya. Pokoknya kakek terima tuh tawaran ayah kamu untuk tinggal bersama di rumah ini. Kakek, nanti kakek main sama aku ya, sama dede bayi juga. Bentar lagi kan dede bayi mau lahir. Makasih ya Pak, udah mau tinggal di sini. Iya. Yuk. 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 Berat. Enggak apa-apa. Nanti kita makan yang enak ya. Kakek seneng banget makan pindang. Iya udah aku siapin. Kini tersisa bayang yang memahat. Janji manis perlahan memudar. Tinggalkan aku dengan rasa yang getir.
mencoba untuk bertahan, namun hatiku kau tinggalkan. Luka kau gores dalam jiwa, hancur semua cerita kita. Luka tak mudah ku terima, namun ku tetap berdiri meski ku terluka. Sisa kenangan datang menghantui, seperti mimpi yang tak pernah pergi. Kau pergi tanpa kata, tanpa alasan, meninggalkan ruang penuh kehampaan. Air mata tak mampu lagi menghapus semua perih ini.
Janji manis perlahan memudar, tinggalkan aku dengan rasa yang getir. Aku mencoba untuk bertahan, namun hatiku kau tinggalkan. Luka kau gores dalam jiwa, hancur semua cerita kita. Luka tak mudah
Janji manis perlahan memudar, tinggalkan aku dengan rasa yang getir. Aku mencoba untuk bertahan, namun hatiku kau tinggalkan. Luka kau gores dalam jiwa, hancur semua cerita kita. Luka tak mudah ku terima, namun ku tetap berdiri meski ku terluka. Sisa kenangan datang menghantui, seperti mimpi yang tak pernah pergi. Kau pergi tanpa kata, tanpa alasan, meninggalkan ruang penuh kehampaan. Air mata tak mampu lagi menghapus semua perih ini. Luka kau gores dalam jiwa, hancur semua cerita kita. Luka tak mudah ku terima, namun ku tetap berdiri meski ku terluka. Andai waktu bisa kembali, ku peluk dirimu sekali lagi. Tapi semua telah sirna, yang tersisa hanya luka. Luka kau gores dalam jiwa, hancur semua cerita kita. Luka tak mudah ku terima, namun ku tetap berdiri meski ku terluka. Luka kan selalu ku bawa selamanya. Langkahmu dan langkahku berpadu, menembus waktu yang kian berlalu. Tiada lagi rasa ragu, kita kuat bila bersatu. Saat